Oke, jadi langsung saja terkait dengan penyusunan proposal di Filkom. Judul, kemudian pendahuluan, bab satunya pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, dan jangan lupa ada apa namanya, ada daftar pustaka. Oke, judul ini harus dibuat sederhana, menarik, dapat memberi gambaran isi dari penelitian. Ini kalau dibahas juga agak panjang, cuman saya pikir kalau masalah judul mungkin relatif sudah tidak terlalu banyak bermasalah. Nanti silakan kalau ada yang mau nanya terkait dengan Pak, judul saya seperti ini bagaimana, ya. Jadi judul itu sederhana, menarik, dapat memberi gambaran isi dari penelitian. Judul tulisan karya ilmiah hendaklah singkat, spesifik dan jelas. Jumlah kata terbatas maksimal 14 kata atau 92 ketukan spasi. Jadi kalau kita ngetik-ngetik itu kira-kira 92 karakter lah. Hindari kata-kata klise seperti penelitian pendahuluan, studi perbandingan, dan lain-lain. Hindari pemakaian kata kerja pada awal judul. Jadi judul sebenarnya judul seperti perancangan itu kan kata kerja ya. Tapi kemudian itu menjadi kata benda istilahnya. Jadi ada yang masih boleh. Kemudian jangan memakai kata singkatan atau akronim yang belum umum. Oke, nah ini yang paling sering mungkin yang saya langsung to the point aja, penulisan latar belakang sama rumusan masalah gitu ya. Supaya nanti kalau kalian nulis itu paling tidak terlalu banyak yang harus saya koreksi satu persatu. Di latar belakang itu berisi tentang permasalahan yang menjadi pemicu timbulnya keinginan meneliti. Ini kalau kita bicara penelitian dalam konteks medpen ya. Juga membahas tentang keaslian dari penelitian, apakah merupakan kelanjutan atau penelitian yang baru, sudah pernah ada sebelumnya atau memang benar-benar satu ide baru. Kemudian apakah sebagai pembanding atau sanggahan, kemudian apa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang kita usulkan. Oke, nah tapi kemudian saya menyederhanakan untuk skripsi itu kira-kira begini. Nah silakan ini sambil dicatat ya supaya bisa tidak mengulang kesalahan atau jangan sampai melakukan kesalahan yang sudah saya peringat. Jadi setiap latar belakang harus dimulai dengan urgensi penelitian atau urgensi permasalahan besarnya itu apa. Nah biasanya statement tentang permasalahan itu harus ada justifikasinya. Justifikasi itu artinya siapa yang menyatakan itu. Misalkan Indonesia adalah negara agraris dengan misalkan tingkat kemiskinan yang tinggi, di mana berdasarkan data ini tingkat kemiskinan pada tahun 2022 adalah sebesar 9,7%. Nah, itu harus ada justifikasi siapa yang menyatakan itu atau sumbernya dari mana yang menyatakan terkait dengan urgensi yang kita sampaikan. Ada persoalan mayor, persoalan utama atau persoalan besar, ada persoalan minor. Nah, persoalan minor itu yang akan kita kerjakan sebagai solusi dari usulan proposal kita, gitu ya. Jadi skripsi kita itu menyelesaikan masalah minor, bukan masalah mayornya. Jadi jangan salah paham. Misalnya Indonesia atau Kota Malang tingkat sampah yang dihasilkan masyarakat adalah sebesar sekian ton selama setiap hari dan seterusnya berdasarkan data yang diperoleh gini. Nah, kemudian permasalahan sampah diantaranya terjadi karena apa? Misalkan masyarakat tidak terbiasa membagi sampah dan seterusnya, kemudian sehingga sampah itu menumpuk, susah untuk dipilah-pilah dan seterusnya. Nah, salah satu usulan solusinya kemudian berkembang, misalkan usulannya nanti arahnya ke aplikasi untuk bank sampah, aplikasi untuk manajemen sampah dan seterusnya. Nah, problem minornya itu adalah bagaimana kita mau membuat aplikasi manajemen sampah tadi itu, bukan kita ingin mengurangi tingkat sampah di Kota Malang. Karena kalau kita ingin mengurangi itu nanti harus diukur gitu. Sementara yang kita kerjakan kan tidak sampai ke sana. Jadi nanti pisahkan antara mana persoalan mayor, persoalan besarnya, dan mana persoalan minor yang mau kita selesaikan di penelitian yang kita usulkan, gitu ya. Sehingga nanti usulan solusi atau penelitian itu menyelesaikan masalah minornya saja. Kemudian dari usulan kita nanti, usulan solusi atau penelitian itu, ada persoalan penelitian yang itu nanti akan menjadi rumusan masalah kita. Itu harus sudah ditulis juga di latar belakang, gitu ya, harus sudah ditulis juga di latar belakang.
Kemudian persoalan penelitian ini harus itu yang menjadi apa yang nanti akan kita tulis ulang di rumusan masalah gitu. Jadi apa yang mau kita sampaikan di rumusan masalah itu sudah dibahas dulu di latar belakang, jadi nggak tiba-tiba muncul di rumusan masalah gitu ya. Kemudian perlu ada hipotesis atau manfaat jika solusi atau hipotesis penelitian itu berhasil. Ini nanti kita coba, saya tunjukkan contoh-contohnya ya. Nah ini kesalahan yang sering terjadi ya. Jadi pertama, urgensi utama tidak tergambarkan dengan jelas. Urgensi atau problem utamanya apa. Yang kedua, statement yang tidak ada justifikasinya sumber data atau kutipan dari mana. Jadi kita ada statement misalkan, oh bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang pinter-pinter, atau Indonesia negara yang tingkat kemiskinannya tinggi, sekian gitu. Indonesia adalah negara yang penghasil minyak terbesar di dunia misalkan. Nah itu harus ada justifikasinya gitu ya. Terutama statement yang itu memang sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan ya. Kemudian antar paragraf yang tidak terkait, jadi mestinya ada alur yang terkait. Jadi paragraf 1 cerita tentang apa, lanjut ke paragraf berikutnya tentang apa, itu harus ada apa ya, ada bridging-nya. Ada sesuatu yang kalau kita baca itu nyambung. Kemudian ini ya, yang nomor 4 ini sama dengan nomor 7 ya. Berhenti di usulan solusi atau judul skripsi, paragraf terakhir itu, jadi sama kayak yang kedobelan. Jadi biasanya mahasiswa berhenti berdasarkan permasalahan yang disampaikan di atas, maka pada skripsi ini atau pada penelitian ini peneliti mengusulkan penelitian tentang pengembangan aplikasi gini. Nah, kebanyakan skripsi kayak gitu, apalagi kalau kalian pakai referensi dari kakak tingkat ya, akan seperti itu. Nah, itu kurang tepat atau salah ya. Latar belakang tidak berhenti di situ gitu. Masih perlu dilanjutkan lagi dengan apa masalah yang akan diteliti untuk diselesaikan gitu. Ketika kita mengusulkan mau membuat aplikasi, membuat sebuah produk misalkan, itu kemudian apa yang akan menjadi masalah bagi kita. Nah, terutama yang kaitannya dengan UX ya. Dan kesalahan yang berikut adalah tidak mencantumkan apa target atau hipotesis atau manfaat yang akan didapatkan kalau penelitian kita itu berhasil. Itu kesalahan yang sering terjadi. Nah, kalau pendekatannya UX, latar belakangnya UX itu kurang lebih mirip, tapi yang harus diperhatikan usulan solusinya itu bukan perancangan UX ya. Sekali lagi, usulan solusinya bukan perancangan UX. Usulan solusinya itu adalah aplikasi. Mungkin kalau bahasa yang lebih luas tidak hanya aplikasi, usulan solusinya mungkin bisnis proses atau ada perbaikan proses yang kemudian itu disederhanakan atau diimplementasi dalam bentuk aplikasi gitu ya. Untuk menyelesaikan itu misalkan saya sering kasih contoh itu misalkan tentang tingginya angka kematian ibu dan anak di Kota Malang. Kota Malang sebagai sebuah kota terbesar kedua di Jawa Timur misalkan, memiliki angka kematian ibu dan anak yang relatif tinggi, yaitu sebesar ini menurut data dari mana misalkan itu. Nah, tingginya angka kematian ibu dan anak itu disebabkan karena berdasarkan informasi yang didapatkan dari Dinas Kesehatan, kurangnya informasi yang dimiliki oleh ibu yang memiliki bayi untuk terkait dengan kebutuhan gizi daripada anak misalkan gitu. Nah, jadi ada problem di kurangnya informasi tentang gizi. Nah, nanti silakan di paragrafnya dibahas terus sampai kepada usulannya adalah untuk membantu ibu itu paham tentang gizi, terutama untuk balita, maka perlu dikembangkan satu mekanisme untuk memberikan informasi yang sesuai yang dibutuhkan oleh ibu yang mempunyai anak balita misalkan. Nah, sehingga nanti ujung-ujungnya itu mengusulkan sebuah aplikasi gitu. Aplikasi untuk monitoring kesehatan kesehatan ibu anak, aplikasi itu memberikan informasi tentang kebutuhan gizi misalkan. Nah, kalau skripsi yang topiknya UX, ya usulan solusinya itu aplikasi gitu ya. Tetapi kemudian untuk menghasilkan aplikasi yang baik perlu dilakukan perancangan dengan baik. Gitu. Pendekatan perancangan yang saat ini berkembang untuk menghasilkan aplikasi yang baik adalah dengan menggunakan pendekatan perancangan user experience, di mana perancangan user experience adalah bla 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 bla, ya. Nah, perancangan user experience perlu dilakukan untuk apa gitu? Misalkan untuk menggali kebutuhan yang akan digali lebih jauh kepada pihak-pihak yang akan menggunakan aplikasi, sehingga harapannya kita bisa menemukan apa fitur, apa flow daripada aplikasi, apalagi yang dari aplikasi yang akan kita gali dari proses kita riset UX itu untuk kemudian nanti bagian daripada menghasilkan satu rancangan aplikasi yang baik. Nah, kemudian hipotesis atau manfaatnya adalah
Jika rancangan UX dari aplikasi ini dapat dirancang dengan baik, harapannya dapat menjadi satu referensi untuk mempermudah pihak pengembang dalam pengembangan aplikasi tersebut. Manfaatnya itu gitu. Bukan manfaatnya untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, bukan. Manfaatnya adalah untuk mempermudah atau sebagai referensi bagi pihak pengembang untuk menyelesaikan atau membuat aplikasi seperti yang diusulkan tadi. Itu ya kira-kira bisa nangkep maksud saya. Jadi kalau orang baca latar belakang kalian itu panjang. Ini contoh ini panjang banget ya. Setelah melihat permasalahan yang ada serta target pemerintah yang telah disampaikan, maka perlu dirancang sebuah solusi yang dapat menyatukan ini ya bagian bawah, menyatukan dan memusatkan informasi di satu tempat yang terorganisasi dengan baik sehingga masyarakat dapat menemukan informasi dengan mudah dan serta mencegah lanjutannya itu ya terjadinya kesalahan ketidaksesuaian informasi. Maka dari itu solusi yang dirancang dalam bentuk aplikasi mobile. Aplikasi akan memuat informasi-informasi tentang dasarnya. Kemudian sampai kepada pentingnya UX gitu ya. Jadi aplikasi akan memuat informasi-informasi tentang pelayanan publik terkait layanan tersebut beserta prosedurnya. Konten yang disajikan dalam aplikasi berupa informasi bla 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 antar muka yang juga dikenal dengan sebutan user interface merupakan bagian user interface itu merupakan persepsi atau tanggapan seorang yang telah menggunakan. Ya panjang lah, pokoknya silakan bernarasi seperti itu. Kemudian ada beberapa metode UX, kenapa metode yang dipilih nanti apa. Jadi kalau terkait dengan metode yang digunakan itu juga harus dijelaskan gitu ya. Langkah-langkahnya apa, termasuk kita nanti akan mengukur apa, itu juga diceritakan. Pengukuran kepuasan pengguna dalam pengujian ini akan menggunakan kuesioner terstandarisasi, yaitu ini berdasarkan penjelasan di atas, akan melakukan penelitian tentang perancangan aplikasi. Diharapkan dapat penelitian ini adalah desain interface pengguna yang diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk tahap pengembangan di kemudian hari untuk membantu mewujudkan target penelitian menuju smart city. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi panjang itu, tidak hanya sampai berhenti di mau mengerjakan apa. Nah, kemudian latar belakangnya, latar belakang secara umum saya masih pakai kata bagaimana, meskipun kemarin sempat dibahas sama Pak Aryo. Dalam konteks ini karena sifatnya skripsinya implementatif, itu menurut saya masih relevan untuk kita gunakan kata bagaimana. Tetapi yang dibagaimanakan itu adalah hasil rancangannya, bukan caranya gitu ya. Jadi bagaimana rancangan, nggak usah pakai hasil ya, rancangan aja. Rancangan user experience aplikasi, bla 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 bla. Kemudian bagaimana tingkat usability-nya, atau perlu lebih spesifik juga silakan. Saya memberikan contoh mungkin rumusan masalah, atau ini satu lagi saya bahas yang contohnya ini ya. Ini rancang bangun aplikasi mobile augmented reality, pengenalan huruf hiragana dan katakana. Rancang bangun sih saya lebih suka judulnya ini ya, pengembangan aplikasi. Nah, jadi latar belakangnya ini terkait dengan saat ini bahasa Jepang semakin banyak dipelajari. Kemudian orang kesulitan dalam belajar bahasa Jepang itu ada tiga jenis karakter, hiragana, katakana, kanji. Kemudian kadang-kadang hiragana, katakana itu ada kata-kata yang mirip, sehingga sulit untuk membedakan gitu untuk orang yang baru belajar. Nah, untuk itu untuk mengatasi kesulitan orang menghafal karakter-karakter itu, maka dibuatlah aplikasi dengan pendekatan AR. Kenapa dipilih AR? Misalkan itu perlu dijelaskan. Kemudian aplikasi yang ingin dibuat seperti apa, aplikasi yang dirancang dan dibangun harus dapat memberikan kemudahan dalam pembelajaran visual agar mudah dan menyenangkan untuk digunakan. Itu ada aspek kemudahan, menyenangkan, dan seterusnya. Kemudian di bagian paragraf terakhir, dengan adanya aplikasi ini diharapkan apa? Dapat memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mempelajari bahasa Jepang, khususnya pada pembelajaran pengenalan karakter. Oke, nah masuk ke rumusan masalah. Ini juga sudah pernah disampaikan, berisi masalah spesifik yang akan diselesaikan dalam penelitian tersebut. Inti dari persoalan yang akan diteliti tidak dapat dijawab secara langsung. Ya. Jadi kalau ada satu rumusan masalah kita bisa langsung jawab, berarti itu bukan masalah. Ya. Jawaban dari pertanyaan rumusan masalah tersebut adalah sesuatu yang mungkin untuk dicari jawabnya. Oke, kemudian
contohnya ini yang tadi topik pengembangan aplikasi AR tadi. Bagaimana rancangan dan implementasi aplikasi mobile AR yang dapat mempermudah. Jadi sebenarnya ada kata tambahan gitu, rancangan yang apa gitu ya. Kita mau bikin aplikasi yang seperti apa gitu. Itu menjadi spesifik sehingga itu nanti bisa kita bagian dari apa yang kita kerjakan karena ini sifatnya implementatif sehingga nanti kita mengerjakan sesuatu mungkin jawabannya agak panjang dari tahapan-tahapan rancangan kita gitu. Tapi itu menjadi masalah yang mau kita selesaikan ya. Bagaimana rancangan atau langsung digabung dengan implementasinya, rancangan implementasi aplikasi mobile AR yang dapat mempermudah pembelajaran karakter kira-kira dan katakana yang meliputi pengenalan huruf, cara baca dan cara tulis. Kemudian bagaimana tingkat kemudahan dan efektivitas pengguna aplikasi. Ini juga masih bisa diimprove untuk kita nanya seberapa besar gitu, seberapa besar tingkat kemudahannya dibandingkan menggunakan kata bagaimana tingkat kemudahan. Kira-kira mungkin seperti ini ya, kalau terutama yang UX UX itu ya. Bagaimana rancangan user experience dari aplikasi apa, yang meliputi apa saja, yang seperti apa gitu. Jadi misalkan bagaimana rancangan user experience dari modul employer pada aplikasi Sarjana Sakti yang dapat memberikan tingkat usabilitas yang baik pada penggunaan berbasis web. Itu spesifik, udah jelas tuh. Jadi rancangannya dari aplikasi apa, yang seperti apa gitu yang mau kita bikin, sehingga itu menjadi target ya. Atau yangnya itu bisa yang dapat memberikan tingkat usabilitas yang baik, atau misalkan yangnya itu yang di bawahnya yang dapat memudahkan pengguna menemukan informasi dengan lebih cepat, atau yang dapat memberikan efisiensi dan efektivitas yang baik dalam pencarian informasi misalkan gitu. Jadi ada spesifik apa yang kita akan coba yang menjadi target kita. Kemudian rumusan masalah yang lain kita bisa seberapa besar tingkat usabilitasnya. Seberapa besar tingkat usabilitas pada aplikasi ini yang menerapkan metode design thinking dalam perancangan misalkan. Jadi agak lebih spesifik ya dibandingkan dengan mungkin yang sebelum ini bagaimana kita menulis rumusan masalah. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ini pada ngikutin semua kayaknya. Oke, ya mudah-mudahan paham ya. Jadi saya biasanya concern itu kalau di penulisan skripsi adalah di latar belakang dan penulisan rumusan masalah. Kalau tujuan itu biasanya menyesuaikan dengan rumusan masalah sehingga relatif lebih mudah. Batasan masalah itu juga relatif lebih mudah untuk di. Jadi latar belakang seperti tadi dan rumusan masalah. Kemudian tujuan. Nah kalau tujuan ini tadi bisa inline atau sejalan dengan rumusan masalahnya. Kalau dari contoh tadi adalah misalkan tujuannya adalah merancang dan mengimplementasi suatu aplikasi mobile AR untuk pembelajaran huruf hiragana dan katakana yang meliputi pengenalan karakter, cara baca, cara tulis yang mudah untuk digunakan. Jadi ada kata kunci mudah untuk digunakan. Bagaimana mengukurnya? Nah itu nanti bagian dari perancangan. Artinya kita dalam merancang atau membuat produk, membuat aplikasi itu, kita kan membuat sampai dia mudah untuk digunakan. Jadi tidak sekedar jadi saja gitu ya. Nah, bagaimana mengukur tingkat kemudahannya nanti ada metode yang bisa kita gunakan. Jadi ya itu yang nanti kemudian jadi rumusan masalah berikutnya mengukur tingkat kemudahan dan efektivitas. Atau bisa juga mengetahui tingkat kemudahan dan efektivitasnya. Tapi bukan mengetahui cara gitu. Karena kemarin kan untuk tujuannya untuk mengetahui cara merancang, mengetahui cara mengevaluasi itu bukan ya. Oke, kemudian contoh tujuan yang belum sesuai, ini contoh beberapa contoh yang di atas ya. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana rancangan aplikasi perangkat bergerak, sistem informasi dan tujuannya untuk mengetahui bagaimana hasil pengujian, untuk mengetahui bagaimana tingkat disabilitas. Ini yang salah ya. Jadi jangan sampai keliru ini ya ini yang kurang pas ya. Jadi tujuannya menghasilkan rancangan aplikasi dengan menerapkan metode apa, atau tujuannya mengimplementasi hasil rancangan menjadi aplikasi yang seperti apa. Jadi kita mau buat aplikasi seperti apa, seperti apanya itu harus didefinisikan ya.
Sehingga itu menjadi apa ya? Menjadi target, menjadi ukuran dari apa yang mau kita buat gitu. Kalau sekedar mendesain saja nanti atau merancang saja nanti asal jadi saja gitu. Tapi kita mau bikin desain yang seperti apa sih? Desain yang mempermudah orang, gitu. Desain yang mempercepat, desain yang efisien dan oke, kemudian juga ada banyak salah ini rumusan masalah dan ya, tujuannya bisa dalam satu kalimat saja yang merangkum semua rumusan masalahnya, atau tujuannya dibuat satu persatu sesuai dengan rumusan masalah. Ini sepertinya rumusan masalahnya sudah oke, tapi tujuannya masih kurang pas. Jadi misalkan, tapi ini rumusan masalah yang apa ya? Menurut saya yang masih perlu diimprove lagi ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi misalkan bagaimana analisis kebutuhan aplikasi wisata virtual dengan lingkungan suasana terintegrasi. Bagaimana rancangan aplikasi. Nah, itu di rumusan masalah apa di tujuannya itu malah nulisnya untuk mengetahui rancangan gitu. Jadi mungkin tujuannya untuk kita sesuaikan untuk membuat ya, untuk membuat rancangan, untuk mengimplementasi, untuk menguji gitu ya. Oke, kemudian ini juga sama ini. Ya, ini mungkin yang sudah bagus ya. Jadi tujuannya mendapatkan hasil pengujian usability dan hasil pengujian experience dengan desain solusi aplikasi survei online. Oke, ada pertanyaan mungkin terkait dengan ini tadi sampai rumusan masalah dan tujuan. Jangan kemudian balik lagi pakai ini ya, balik lagi pakai apa namanya, pakai referensi dari skripsi sebelumnya. Oke, nah lanjut sedikit batasan masalah itu berisi batas-batas atau ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut. Tidak perlu menuliskan yang tidak dibahas. Dulu itu ada kecenderungan mahasiswa kalau takut ditanya tentang ini, tentang itu, mereka menulis yang tidak dibahas. Penelitian ini tidak membahas tentang ini, gitu. Padahal ya itu nggak akan ditanya kalau memang tidak dibahas. Perlu menuliskan tools atau platform atau teknologi yang digunakan. Kemudian ya itu aja sih ruang lingkup ya. Batasan itu menuliskan ruang lingkup sebenarnya, scope-nya, bukan sekedar apa namanya apa yang kita gunakan. Oke, kemudian manfaat penelitian ini tuliskan hanya manfaat terkait dengan apa yang dihasilkan dari penelitian atau pekerjaan skripsi, bukan apa ya terlalu jauh dari situ. Tidak perlu menuliskan manfaat bagi masing-masing stakeholder. Kalau stakeholdernya itu apa bisa dituliskan manfaat bagi masing-masing stakeholder, tapi tidak perlu menuliskan manfaat bagi penulis. Gitu. Dan kaitannya dengan skripsi itu nggak perlu. Misalkan manfaatnya ini sebagai bagian dari penyelesaian tugas akhir atau syarat kelulusan di Filkom misalkan itu nggak perlu. Atau bagi penulis adalah ini kesempatan untuk mempraktekkan ilmu yang pernah dipelajari selama perkuliahan misalkan itu nggak perlu. Ya, jadi manfaat penelitian terkait dengan konteks apa yang kita kerjakan saja. Manfaatnya apa? Kalau UX itu lebih banyak manfaatnya adalah rancangan yang telah dihasilkan dapat menjadi referensi bagi tim pengembang untuk mengembangkan aplikasi dengan lebih mudah gitu atau dengan lebih cepat misalkan gitu. Jadi manfaatnya itu aja udah, nggak usah bahas yang apakah ini tadi misalkan menurunkan angka kematian, apakah aplikasi informasi gizi bagi ibu dan anak itu akan menurunkan angka kematian ibu dan anak itu tidak perlu disampaikan, itu bukan bagian dari skripsi gitu. Kalau itu bagian dari skripsi, kalian mau sampai kapan ngerjakannya untuk mengukur itu gitu kan. Sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana kita merancang aplikasi tadi itu yang bisa mempermudah untuk efektivitasnya pencarian informasi dan sebagainya. Manfaatnya sebagai referensi bagi tim pengembang, sudah itu aja. Sehingga otomatis akan terselesaikan ketika kita menyelesaikan penelitian itu. Oke, jadwal penelitian perlu ditambahkan kalau untuk proposal skripsi Filkom ya. Kalau untuk proposal boleh ditambahkan. Oke, kemudian ini contoh jadwal. Kemudian penulisan tinjauan pustaka, ini juga perlu dibahas ya.
Literatur review itu berisi tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan atau referensi untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Bisa ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain. Kemudian yang penting itu kita ingin mencari ada dua komponen dari literatur review bab 2 itu apa tinjauan pustaka itu ada dua, satu kerangka teorinya atau landasan teori, yang kedua kajian pustaka atau apa ya riset-riset yang terkait. Nah sebenarnya yang landasan teori itu kalau sesuatu teori yang sudah cukup umum itu nggak perlu dimasukkan lagi. Yang agak spesifik aja, misalkan kalau teman-teman di RPL biasanya teori RPL, UML itu dimasukkan semua, sebenarnya nggak perlu juga. Gitu. Kalau kalian nanti pakai metode design thinking, ya design thinkingnya aja yang diceritakan. Gitu. Nggak perlu harus banyak-banyak. Nah, di kajian pustakanya, saya biasa bagi dua secara umum seperti ini, kajian pustaka dan landasan teori. Nah, kajian pustaka itu kita mencari referensi yang lain yang ada persamaan atau perbedaan dengan apa yang kita kerjakan. Untuk juga melihat apa kelemahan dan atau kelebihan yang akan kita ulas gitu ya. Misalkan aplikasi A sudah dibuat oleh si ini misalkan dengan menerapkan metode design thinking misalkan. Nah, persamaannya adalah kita akan sama-sama pakai design thinking. Sehingga ketika itu dijadikan referensi karena design thinkingnya, apanya yang mau kita bahas gitu. Aspek kelemahannya atau kelebihannya misalkan. Oh, design thinking bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang seperti ini. Nah, itu yang kita pegang bahwa oh, saya juga bisa nih membuat skripsi penelitian tentang ini yang juga menerapkan design thinking sebagaimana referensi ini yang saya tuliskan. Jadi cari ada persamaan dan perbedaannya itu apa. Kemudian kita mengulas aspek kelemahan atau kelebihan itu yang nanti kaitannya dengan apa yang akan kita kerjakan, gitu ya. Jangan cari-cari yang apa ya, sekadar sama-sama perancangan UX gitu, tapi harus mungkin yang metodenya sama. Kemudian yang dipilih juga kenapa itu, misalkan kenapa judul itu yang dijadikan referensi karena mungkin kasusnya mirip-mirip misalkan gitu ya. Jadi tidak sekedar asal pakai metode yang sama saja misalkan gitu. Kemudian landasan teori bisa berisi teori, teknik, metode, teman-teman lainnya yang pernah digunakan oleh orang lain untuk mengatasi, menjawab permasalahan penelitian. Dan itu yang mungkin akan kita gunakan gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang sudah umum nggak usah dipakai, gunakan yang lebih spesifik saja. Metode pengujian, kita pengujiannya pakai apa, misalkan, nah itu yang dimasukkan. Yang nanti akan kita gunakan. Ada formula-formula rumusnya apa, itu yang akan kita gunakan. Kemudian metodologi penelitian, ini langkah-langkahnya. Biasanya saya meminta mahasiswa menyusunnya itu begini. 3.1 itu metodologinya dulu. Langkah-langkahnya, ada diagramnya, urutan langkah-langkahnya. Baru kemudian 3.2 itu masuk ke penjelasan detail dari masing-masing langkahnya itu. Tetapi yang sempat disampaikan Pak Aryo kemarin juga itu bukan definisi. Banyak kan mahasiswa itu terjebak itu hanya definisi. Studi literatur adalah tahapan untuk mempelajari berdasarkan sumber-sumber referensi yang digunakan. Sudah gitu. Kalau itu hanya berisi satu paragraf, itu berarti masih kurang pas atau salah, gitu ya. Harusnya panjang kita cerita. Untuk membantu saya menyelesaikan penelitian ini, ya, jangan pakai kata saya juga ya, pakai kata saya, kata peneliti, kata ganti orang pertama itu nggak boleh digunakan juga. Jadi langsung saja kalimatnya. Untuk membantu menyelesaikan penelitian ini, maka akan dipelajari sejumlah literatur sebagai referensi untuk memperkuat pemahaman tentang konsep apa gitu. Nah, materi yang akan dipelajari lebih jauh adalah satu tentang apa, dua tentang apa, yang mungkin juga sudah kita tulis di bab 2-nya. Kemudian tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, tahapan-tahapan selanjutnya itu harus harus diceritakan apa yang akan kita lakukan gitu, bukan cuma definisinya. Ini kalau terkait dengan penelitian ada teknik sampling dan seterusnya. Ntar ini ada telepon masuk. Ntar ya, ada telepon, saya coba terima dulu. Oke. Ada yang mau nanya? Silakan.
Ini contoh apa ya? Urutan tahapan pengerjaan di topik UX ya. Jadi ada analisis kebutuhan, strategi UX dan desain solusi, evaluasi desain, penyimpulan hasil. Ini bolak-balik sih, ini keluar masuk. Oke, silakan mungkin kameranya bisa dinyalakan biar saya tahu ini pada melihat atau tidak. Kalau ada yang mau nanya terkait dengan topik yang dikerjakan masing-masing, silakan. Nggak harus yang saya jelaskan juga. Mumpung ketemunya di sesi seperti ini, silakan kalau mau nanya, misalkan Pak ini saya proposal saya seperti ini, atau yang jelas kuota saya kayaknya tinggal 1 ya. Masih ada 2 orang yang belum upload proposal, kuota saya tinggal 1. Siapa yang duluan? Kita lihat aja nanti ya. Kalau kurang ya nanti saya buka lagi. Ya, silakan mungkin ada yang mau nanya sambil ini teman-teman coba kameranya dinyalakan. Oke, ada pertanyaan ini Nanda. Rujukan apakah maksimal 5 tahun? Karena di beberapa sumber yang saya baca kebanyakan tahun 2017 ke bawah. Untuk topiknya tahun What Semeru, terima kasih. Ya memang sebaiknya referensinya lebih baru ya, 5 tahun terakhir gitu, meskipun nggak apa-apa juga kalau kurang dari lebih lama dari 5 tahun gitu juga nggak apa-apa. Terkait dengan aspek mitigasi bencana lah, coba dicari referensinya banyak. Beberapa bimbingan saya juga ada yang pernah ngerjakan sebenarnya. Cuman itu 2017 ya. Ini sudah lebih 2017 juga. Maksudnya lebih baru ya. Jadi idealnya hasil penelitian terbaru gitu ya, 5 tahun terakhir. Tapi kalaupun dapatnya lebih dari 5 tahun juga nggak apa-apa. Oke, ada lagi mungkin yang mau nanya? Saya stop share dulu. Nah, untuk topik skripsi, terutama yang UX, itu saya sudah punya strukturnya, penulisannya untuk bab 1 sampai bab terakhir. Nanti akan saya share aja nanti di sesi kelas induksi. Jadi menulis struktur menulisnya misalkan bab 3 lanjut bab 4. Itu 4.1-nya apa, 4.2 apa gitu. Bab 5 juga begitu, bab 5.1, bab 5.2 itu sudah ada semua di saya. Jadi tinggal mengerjakan sesuai dengan itu, atau mungkin penyesuaian beberapa sub bab itu sebelum dikerjakan gitu ya. Jadi nanti ketika proposalnya sudah dibahas, itu paling pertama yang harus dilakukan itu merancang dulu struktur isinya gitu. Jadi bab 41, 42, 43 itu apa, dan seterusnya. Bab 51, 52, 53 itu apa, dan seterusnya. Jadi tahu eh, kira-kira nanti isinya skripsi itu urutannya seperti apa ya. Itu yang harus disepakati nanti di awal setelah proposalnya di ACC. Ya, mungkin ada yang mau nanya? Udah cukup jelas ini tadi tentang menulis latar belakang dan rumusan masalah. Ya, ada yang mau nanya? Niko mau nanya, silakan. Belum dapat topik. Waduh. Kamu yang mana ya Niko ini? Saya. Ya, silakan. Udah pernah ngadep saya belum? Ya, belum. Ya, kemarin di kelas sudah menghadap jenengan, cuma masih tersisa beberapa orang yang belum dapat topik. Nah, salah satunya saya. Nah, kemarin sudah chat juga, sudah ngelis juga yang belum dapatkan topik. Nah, Ya. mungkin masih ada rekomendasi, Pak. Kamu udah ini topik sendiri ada nggak? Kemarin sudah mengajukan, cuma kayaknya kurang menarik untuk diajukan. Yang tentang apa?
yang tentang penerbit itu. Cuma mungkin ada dari Bapak saja. Ya, penerbit ini ya, sebenarnya juga menurut saya itu bisa juga sih. Kemarin ada adik saya yang suka menulis novel gitu, menanyakan kalau bisa nggak bikin aplikasi untuk penulis itu punya aplikasi sendiri. Sebenarnya ada sih aplikasi yang sudah ada tuh ada juga sih. Maksudnya sudah berfungsi seperti itu sudah ada sih. Sehingga kalau jadi skripsi juga memang jadi pertanyaan juga sih kenapa kita harus bikin lagi yang baru kan sudah ada gitu ya. Cuma mungkin kalau kamu bisa nyari apa hal yang spesifik yang mungkin belum ada di aplikasi yang sudah ada sehingga itu mau diusulkan sebagai satu tambahan itu yang mungkin bisa dijadikan eh, apa fitur spesifik yang menjadi alasan untuk kita perlu bikin aplikasi itu. Tapi untuk yang belum dapat judul saya ngasih waktu nanti hari Jumat ya. Ini ada masih hari apa? Hari Rabu, besok kami Jumat. Jumat mungkin nanti silakan ketemu saya. Saya selesaikan dulu yang sudah jalan ini beberapa. Kalau memang kuotanya penuh ya gimana kalau kuota saya penuh gimana? Ya, Nyari oke, dosen Pak. lain gimana? Dosen lain masih banyak yang belum ada bimbingan ya. Bapak belum banyak bimbingannya. Saya cek di aplikasi itu nggak apa namanya? Ada yang masih apa istilahnya? Masih sedikit lah istilahnya bimbingannya itu. Ya nanti dicobalah hari Jumat ya. Coba hari Jumat nanti saya lagi. Ya, yang lain mungkin ada yang mau tanyakan? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas silakan dikerjakan. Kalau yang belum ini ya, yang belum praproposal segera saja. Saya nggak tahu ini berapa orang yang belum proposalnya belum masuk. Tapi yang jelas kuota saya tinggal 1 atau tinggal 2 itu. Kalau full ya silakan saya di WA saja konfirmasi seperti apa terkait dengan proposal yang sudah praproposal yang sudah disiapkan. Kalau memungkinkan ya terutama yang sudah deal dengan saya terkait dengan topik ya. Jika dengan topiknya itu nanti saya coba fasilitasi untuk nambah kuota gitu. Tapi kalau yang belum deal terkait dengan topik ya jangan masuk dulu. Nanti hari Jumat kita bahas. Kalau masih memungkinkan untuk saya nyarikan topik. Nah, oleh yang sudah silakan di apa sudah praproposal silakan diproses untuk proposal. Untuk proposal yang diupload juga saya nggak akan ngecek terlalu detail juga. Biasanya langsung saya ACC saja untuk di proposal di Philcom App. Saya ngoreksinya nanti waktu P0 gitu ya. Nah, kalau kalian mengikuti apa yang saya sampaikan tadi, saya pikir mungkin tidak terlalu banyak koreksinya gitu. Supaya nanti di P0-nya sudah cukup bagus sehingga ya nggak perlu harus terlalu banyak dirubah proposalnya, tinggal nanti gimana melanjutkan ke apa namanya, mulai menulisnya ya, menulis bab 4 dan seterusnya gitu. Nah, biasanya juga kadang-kadang nulis waktu di proposal itu bab 3-nya masih belum cukup lengkap gitu. Karena masih belum kebayang apa yang mau kita kerjakan. Atau metode yang kita gunakan itu juga masih apa yang kita definisikan di awal. Itu jadi bab 1, 2, 3 yang ditulis di proposal, nanti ketika kita nulis skripsinya, bab 1, 2, 3 itu akan ditinjau ulang lagi gitu. Terutama bab 3 itu akan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Sehingga nanti mungkin perlu menulis ulang gitu sesuai dengan langkah-langkah yang kita lakukan di bab 4, 5, 6 itu harus diceritakan ulang di bab 3. Jadi bab 3 itu kan semacam apa ya, rencana kerja kita gitu. Nah, bisa jadi rencana sekarang mungkin nanti beda dengan ketika sudah dikerjakan ternyata oh ada perubahan metode atau ada langkah-langkah yang berbeda dengan yang kita tuliskan di awal itu nanti perlu direvisi lagi. Jadi maksudnya gini, sudah nulis proposal bab 1, 2, 3 misalkan sudah di ACC, nanti ketika nulis skripsinya terutama ketika mau selesai itu dicek ulang ke bab 1, 2, 3-nya itu harus disesuaikan lagi gitu. Jadi bukan berarti bab 1, 2, 3-nya sudah pasti benar gitu, bukan gitu maksudnya. Jadi akan dicek lagi dengan apa yang sudah kita tulis untuk penyelesaian di bab 4, 5, 6-nya. Oke, silakan kalau ada yang pertanyaan. Oke, kemudian ini ya, jadi untuk bimbingan saya yang model seperti inilah kita bikin kelas Zoom atau kalau waktunya sesuai ya langsung aja di kampus nanti kita setting cari ruangan seperti kemarin untuk saya menjelaskan lanjutannya. Jadi nanti
ya sebelum mulai mengerjakan nanti saya ada penjelasan tentang bagaimana proses sistem bimbingannya dengan saya supaya lebih efisien dan juga membantu kalian dalam menyusun skripsi, terutama nanti misalkan penggunaan tentang apa namanya, kayak ada checklist penulisan, kemudian bagaimana menggunakan template, menggunakan styling dan seterusnya itu untuk efisiensi pekerjaan, gitu ya. Sama nanti mungkin manajemen file atau folder yang saya atur untuk proses bimbingan, termasuk juga menggunakan Google Classroom untuk apa kalian mengupdate atau melaporkan progresnya di situ. Selain nanti apa namanya presentasi P1 dan P2 itu yang dilakukan melalui platform Flipgrid. Jadi kalau P0 nanti bisa presentasi langsung, kita cari jadwalnya. Tapi kalau untuk P1 dan P2, kalau kita nyari jadwalnya itu biasanya agak sulit, terutama kalau dengan pembimbing kedua juga susah. Jadi upload aja, direkam aja videonya, diupload, kemudian nanti diinformasikan ke saya. Gitu. Jadi P1, P2-nya biasanya merekam aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita cukupkan. Ini yang sudah proposalnya sudah saya accept. Siapa boleh tunjuk tangan? Kelihatan kalau dari sini, kalau angkat tangan ini kelihatan. Yang sudah proposalnya sudah masuk saya proses. Sudah. Siapa? Nggak ada. Sudah ya, sudah saya proses ya proposalnya. Kalau yang maksudnya yang ini ya, kan ada tahapannya pra proposal sama proposal. Nah, yang proposalnya sudah siapa? Kemudian yang sudah pra proposal tapi belum proposal. Siapa? Coba tunjuk tangan. Angkat tangan gini aja, kelihatannya di kamera. Yang sudah pra proposal tapi belum proposalnya belum. Oke, ada beberapa ya. Oke, nah yang belum pra proposal, yang belum masuk pra proposalnya ke saya. Niko tadi belum dapat judul. Elizabeth ini tadi baru dapat topiknya. Kemudian Budi tadi juga baru dapat topiknya. Ada lagi yang sudah confirm terkait dengan topik? Tria belum ini dah. Pra proposalnya belum lah. Belum Pak, masih dikerjakan. Ya, itu kuota saya tinggal 1 loh ini. Masih ada 4 orang yang belum dapat. Kuota saya tinggal 1. Apa namanya? Untuk teman-teman yang Townwatch sama Schoolwatch itu juga kayaknya ini ya belum sempat saya bikinkan grupnya itu karena kita perlu diskusi khusus dengan tim pengabdiannya itu. Nanti saya diingatkan di WA supaya grupnya segera disetting. Oke, jadi masih ada 4 orang di sini yang belum masukkan pra proposal. Yang 1 Niko belum dapat topik, saya baru bisa diskusi lagi hari Jumat ya. Yang 3 tadi saya sudah diskusi secara umum sudah dapat topik, tinggal ngerjakan pra proposalnya, kemudian diupload. Nah ini catat saya tinggal 1. Silakan siapa yang masuk duluan, siapa yang nggak dapat nanti konfirm ke saya. Kalau memungkinkan saya nambah kuota gitu. Kuota saya sudah 40 padahal itu. Bimbing mahasiswa 40 1 semester, mabuk juga dosen. Dan asal kalian tahu, kalau membimbing skripsi itu dosen yang lain secara umum itu kalau mahasiswanya sudah selesai itu biasanya ada semacam honornya gitu. Honor pembimbing gitu. Kalau saya kebetulan karena menjabat itu nggak ada dapat honor tambahan untuk membimbing. Jadi saya mau membimbing 1 orang sama membimbing 40 orang itu sama aja. Saya nggak dapat apa-apa dari sistem peng-HR-an di Filkom. Jadi ini mohon kerjasamanya juga untuk bagaimana bisa bekerja dengan efisien gitu ya, supaya saya juga tidak habis waktunya untuk membimbing semua satu persatu, tapi kita punya mekanisme yang bagaimana mempercepat mahasiswa, membantu mahasiswa untuk proses bimbingan, tapi tetap juga menjaga kualitas pekerjaan skripsinya, gitu ya. Karena harapan saya ketika sidang kalian bisa dapat hasil yang bagus, gitu. Hasil yang bagus itu salah satunya dari apa yang kita tulis itu sudah bagus, gitu, sudah baik, dan performa kita ketika mempresentasikan atau mempertahankan apa yang kita tulis di skripsi, gitu. Dan rata-rata biasanya bimbingan saya yang kalau mengikuti
pola yang saya buat gitu, menulisnya menggunakan checklist gitu, kemudian struktur babnya menggunakan apa yang sudah saya share, itu relatif biasanya aman, gitu ya, aman karena jadi deskripsi itu ada dua istilah yang ada di Filkom, ada tingkat kecukupan sama tingkat kelayakan gitu. Nah, tingkat kecukupan itu biasanya saya mengawalnya itu dari ya topik skripsi yang kalian kerjakan ini cukup tidak buat skripsi. Karena sering jadi pertanyaan nanti ketika di sidang itu, apa perlunya membuat aplikasi ini misalkan. Aplikasi kayak seperti itu kan sudah ada, ngapain harus kita bikin lagi. Gitu. Nah, itu tingkat kecukupan. Itu minimal saya jaga topik yang kalian kerjakan secara kecukupan sudah cukup. Satu. Yang kedua, tingkat kelayakan. Nah, tingkat kelayakan itu dari apa yang ditulis gitu. Nah, dari apa yang ditulis itu saya juga punya beberapa standar. Nah, salah satunya misalkan checklist penulisan. Nah, checklist penulisan itu harus dicek untuk kalimat-kalimat yang sering salah di sisi penulisan itu dicek. Oh, ini kayaknya bukan begini, harusnya begini misalkan. Nah, itu ada checklistnya gitu ya. Ada hampir 100-an checklist yang harus diperiksa yang sering menjadi kesalahan. Nah, biasanya kalau mahasiswa saya baca sekilas ada banyak yang tidak sesuai dengan di checklist, saya kembalikan dulu ke mahasiswa. Kamu periksa sendiri deh. Ini kayaknya belum baca checklistnya gitu. Jadi mahasiswa yang ngoreksi sendiri gitu. Jadi jangan ngasih ke dosen untuk ngoreksi tulisan kalian secara detail ya. Jadi kerjaan dosen pembimbing itu bukan mengoreksi tulisan kalian secara detail, tapi mengarahkan menulisnya. Gitu. Karena kalau saya ngoreksi satu persatu, habis nanti waktu saya gitu ya. Dan kalau bimbingan ke saya bukan menyerahkan, Pak ini bab 4 saya sudah selesai ini Pak, tolong diperiksa. Nah bukan seperti itu, tapi bimbingan itu nanya, Pak saya ngerjakannya ini kira-kira benar nggak gitu. Gitu. Jadi bukan suruh dosen ngoreksi apa yang kalian tulis, bukan, tapi tanya gitu, Pak, untuk pengambilan datanya saya nanti ke stakeholder-nya ini, pertanyaannya begini, kira-kira pertanyaan ini sudah selesai belum? Dari sana saya dapat jawabannya seperti ini, saya menyusun menjadi daftar kebutuhannya misalkan begini, kira-kira ini sudah pas atau belum gitu. Nanyanya gitu ya, bukan nanya tulisan. Kalau tulisan itu nanti dicek aja di checklist-nya itu satu. Kemudian yang kedua mengikuti tadi struktur bab, ya terutama kalau skripsi yang UX itu struktur babnya sudah saya buat. Menyita waktu juga, tapi kalau itu diikuti saya yakin biasanya rata-rata di sidang itu aman lah. Karena sudah cukup detail gitu kita ngerjakan, tidak asal jadi. Dan sekali lagi yang diingat desain itu tidak sekali bikin ya, desain itu harus ada proses yang iteratif. Nah itu bagaimana nanti diceritakan di dokumennya. Nanti mungkin nanti di sesi selanjutnya saya jelaskan gimana menulisnya di bagian-bagian tertentu. Sementara mungkin cukup karena ini kaitannya dengan menulis proposal, jadi silakan diselesaikan menulis proposalnya. Harapan saya apa yang saya sampaikan tadi sudah cukup membantu menulis proposal sehingga nanti nggak perlu banyak-banyak koreksi. Tapi nanti tetap ada sesi untuk P0 ya, sesi untuk presentasi P0 kalau sudah proposalnya diterima dan sudah ada pembimbing kedua. Kalau untuk yang angkatan 18 mungkin 18, 17, 16 bahkan masih ada yang 15 juga, itu mungkin saya setting pembimbingnya saya satu aja, pembimbing tunggal, saya sendirian aja. Kalau yang 2019 saya masih setting ada pembimbing kedua gitu. Kenapa? Karena ya biar untuk dosen yang lain juga dapat bimbingan gitu ya. Sehingga nanti yang 2019 karena memang masih semester 7 itu pembimbingnya nanti 2. Ya. Sementara yang selain itu saya setting pembimbingnya 1 supaya ke saya aja. Kasihan kalau bukan kasihan ya. Nanti malah takutnya terhambat di situ karena nyari dosen yang satunya lagi kadang-kadang waktunya nggak nyambung lagi, nggak ketemu-ketemu. Ya udah ke saya aja biar cepat selesai. Dan saya pada prinsipnya tiap hari di kampus karena tanggung jawab jabatan harus di kampus tiap hari jam kerja. Bahkan kadang-kadang di luar jam kerja saya menyediakan waktu untuk bimbingan itu di luar jam kerja karena kalau masih jam kerja kadang-kadang ada kerjaan yang lain. Setelah jam 3 atau setelah jam setengah 4 setiap hari sebenarnya, cuma nanti mungkin yang kemungkinan yang ada kuliah itu hari Kamis ya, yang ada kuliahnya. Selain itu Senin, Selasa, Rabu itu relatif kosong, Jumat juga kosong. Cuma mungkin yang kita setting untuk industri riset penjelasan secara umum dari saya seperti ini hari Rabu, yang hari Senin, Selasa mungkin ya bebas aja. Biasanya ada yang mau bimbingan silakan. Biasanya saya set yang S1 itu hari Seninnya, S2 hari Selasa. Tapi fleksibel aja sebenarnya kalau ada yang mau ngadep secara langsung juga monggo aja. Dan biasanya mahasiswa yang rutin menghadap dosen untuk bimbingan setiap minggu itu biasanya yang cepat selesai. Jadi jangan nunggu nulisnya selesai semua gitu baru pengen ngadep dosennya gitu. Enggak, tapi misalkan mulai ngerjakan di awal
ada hal yang mungkin ragu-ragu atau apa ya langsung aja datang ke dosen nanya. Gitu. Kalau cuma nanya bentar aja Pak, kira-kira saya buat daftar pertanyaan begini sudah pas atau belum? Gitu ya. Sama nanti yang teknik di WA itu udah saya sampaikan kemarin. Kalau di WA itu jangan kirim dokumen secara langsung. Dokumen mungkin boleh nanti di Classroom saya nyediakan, tapi mending screenshot aja. Screenshot langsung nanti biar saya bisa sambil santai saya buka, saya baca, langsung bisa saya komen. Kalau untuk part-part bagian-bagian tertentu dari yang ditulis. Oke, itu aja mungkin cukup. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, terima kasih.